Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya yaitu Pintar Bersama Teknologi AI ya. Kali ini saya akan mengangkat topik yang sedang hangat-hangat eh, yaitu analisis isu pengambil alihan saham BCA ya. Dilihat dari rasionalitas, risiko dan akan memberikan satu alternatif kebijakan yang saya coba susun bersama dengan ChatGPT ya, menggunakan teknologi AI ya. Saya coba meminta ke ChatGPT untuk memberikan apa kira-kira solusi yang terbaik daripada isu pengambil alihan saham BCA ya. Kita tahu ini sangat cukup krusial juga jika ini terjadi dan tentu akan sedikit mengganggu sistem perekonomian di negara kita, khususnya di dunia perbankan ya. Nah, apa-apa itu yang bisa kita lihat? Oke, mari kita lihat saja ya. Oke, isu yang muncul ini ya, isu yang muncul adalah wacana pengambil alihan paksa 51% saham BCA oleh negara ya, itu ada isu ya. Kemudian digagas oleh seorang ekonom, itu ada seorang ekonom yang menggagas ya itu dan didukung oleh partai PKB. Alasannya apa? Yaitu ada skandal skandal BLBI ya di situ. Nanti kita lihat apa itu skandal BLBI sebentar. Kemudian keadilan sosial pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang menentang itu adalah Infobank, menentang keras. Jadi ini menurut Infobank ini adalah ide yang sesat dan ancaman trust. Itu ancaman ke krisis kepercayaan ya. Oke, ini isu yang ada berkembang ya. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Tentu akan dicari solusinya yang terbaik ya. Oke, kira-kira bagaimana selanjutnya? Mari kita lihat ya. Nah, alasan rasional dari para pemberi isu itu yaitu pertama dia menyampaikan bahwa terkasus Bank BCA masuk dalam skandal BLBI ya, penjualan aset BCA dinilai merugikan negara. Ini dari para pemberi isu ini ya. Oke, kemudian kedua penyelamatan uang negara melalui dividen. Jadi mengambil alih kan 51% saham BCA yang sekarang ini BCA ini kan punya aset yang bank yang punya aset yang uh, ya bagus ya. Makanya ini ada upaya untuk seperti itu. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 negara kuasai sektor strategis. Ya, ini alasan ketiga. Sementara keempat itu keadilan sosial, koreksi dominasi konglomerat. Jadi ini uh, kemudian kelima klaim tampak dana APBN lewat audit hukum ya. Jadi kira-kira alasan rasional pemberi isu ya. Oke, mari kita lihat sekilas BLBI ya. BLBI itu bantuan likuiditas Bank Indonesia diluncurkan tahun 1997 sampai dengan 1998. Total kucuran dana kurang lebih sekitar 144,5 triliun ya. Diberikan kepada 48 bank swasta dan BUMN. Tujuan menyelamatkan sistem keuangan saat krisis moneter. Kita tahu pada saat itu terjadi krisis moneter ya. Banyak bank gagal bayar, kemudian diambil alih oleh BPPN ya. Oke, ini jadi sebenarnya bukan cuma BCA ya, itu kurang lebih ada 48 bank dan ada BUMN juga ya pada saat itu. Nah, ini bank penerima BLB dan kondisi sekarang ya. Kita lihat BCA diambil BPPN, dijual ke Farindo atau Salim plus Farallon ya. Dan bank sekarang ini kondisi sekarang bank swasta terbesar, laba dan aset terbesar. Ada juga Danamon ya, rekapitalisasi merger 9 bank kemudian dimiliki oleh MUFG Jepang. Jadi ini di ya apa yang beli itu asing ya. Bank Niaga diambil BPPN, kini CIM Niaga Malaysia ya. Nah, Bank Lipo juga penerima BLBI merger gabung ke CIM Niaga. Bank Universal direkapitalisasi merger jadi Bank Permata. Kemudian Bank NISP diselamatkan BLBI, sekarang jadi OCBC NISP Singapura ya. Nah, Bank BI penerima BLBI, sekarang Maybank Indonesia Malaysia. Jadi ya boleh dibilang BCA yang memang murni hanya
dibeli oleh uh, apa ini pengusaha Indonesia ya. Yang lain itu banyak kan asing ya, seperti yang sudah dilihat. Jadi ini jadi sebenarnya isu BCA BLBI ini itu bukan cuma BCA ya, jadi ada lain-lain juga. Cuma ya ini karena bank swasta yang saat ini yang terbesar dan laba dan asetnya juga terbesar ya. Ini menjadi seksi. Kita lihat ya. Nah, resiko tadi kan sudah resiko dan kritik saya sudah sampaikan. Maka sekarang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Ini yang solusi. Saya kira ya pemerintah tentu harus berhati-hati. Walaupun tentu isu yang disampaikan itu baik, tapi ada risiko-risiko yang saya sudah sampaikan tadi. Maka sebaiknya dilakukan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah itu satu, tidak melakukan nasionalisasi paksa, yaitu satu. Kemudian fokus pada penegakan hukum BLBI jika dianggap ada masalah hukum di situ ya. Jadi lebih cenderung ke sana, tidak usah sebelum ada proses hukum ya itu akan dilakukan nasionalisasi paksa. Sebaiknya tidak ya. Optimalkan pajak dan dividen BCA ya sudah, itu seperti yang sudah berjalan ya kita optimalkan saja kan ini bank yang besar ya. Jadi jangan sampai kehilangan kepercayaan para investor asing ya. Kemudian perkuat bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri dan BTN ya sudah supaya lebih sehat, jangan semua diambil alih, kemudian pengelolaannya kurang profesional sehingga bukan bukan bagus malah jadi tidak bagus untuk ekonomi, untuk kebaikan ekonomi bangsa Indonesia ya. Dan jaga iklim investasi dan kepercayaan pasar. Ini yang saya kira perlu disikapi oleh pemerintah ya. Silakan saja isu itu boleh disampaikan, tapi saya kira pemerintah sebaiknya harus wise ya, agar supaya kalau sampai itu terjadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya ada hal-hal yang kurang baik bisa terjadi untuk terutama masalah krisis kepercayaan ya. Itu yang mungkin disampaikan dan rekomendasi ringkas. Jadi pemerintah bisa tuntaskan BLBI lewat jalur hukum kalau itu memang dianggap bermasalah. Tapi kan bukan cuma satu, bukan cuma BCA, yang lain-lain juga ada ya. Tapi ya sudah, itu mekanisme andai itu dianggap perlu untuk diselesaikan. Kemudian fokus perkuat bank BUMN, bukan rebut saham swasta. Jadi sebenarnya pemerintah lebih fokus kepada memperkuat bank BUMN, bukan rebut saham swasta ya. Jaga stabilitas keuangan dan iklim investasi, ini yang perlu dijaga. Kemudian kerakyatan sejati itu sama dengan sistem adil, bukan perampasan. Jadi kita bicara kerakyatan kalau kita lihat pada undang-undang dasar tadi yang di pasal 33 itu ya, kerakyatan sejati itu sama dengan sistem adil, jadi bukan perampasan. Trust adalah fondasi paling vital sistem keuangan. Jadi dalam sistem keuangan itu ada trust. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.